Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasistora Harjo Jati menyatakan bahwa angka Form C1 dari 82% TPS merupakan jumlah yang besar untuk melihat hasil pemilu. Saya pikir itu sudah representatif dalam melihat hasil Pilpres karena angka itu sudah melewati lebih dari 50% yang menjadi ambang batas psikologis soal keterpilihan Capres dan Cawapres, ujarnya kepada Benar News. Analis politik dari Universitas Jenderal Soedirman, Indaru Setio Nurprojo, juga mengatakan hal senada. Jika data yang sudah masuk mencapai 82,27% TPS, maka suara yang belum masuk tidak akan memengaruhi hasil penghitungan, kata Indaru kepada Benar News. Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, sebuah lembaga non-pemerintah, mengatakan minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan hasil pemilu terjadi karena beberapa faktor. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan hasil pemilu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat mungkin merasa cukup dengan hasil hitung cepat dari lembaga survei. Kedua, terjadinya sengketa di TPS dapat menghambat pelaporan hasil pemilu. Ketiga, ada kemungkinan bahwa masyarakat merasa malas mengunggah Form C1 karena mereka menilai adanya banyak kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan partisipasi 82% saja artinya ada yang tidak beres di bawah, dalam pelaksanaan pemilu, ungkap Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Jerry mempertanyakan mengapa kawal pemilu tidak menemukan indikasi kecurangan setelah pencoblosan. Pasca pemilu juga banyak kecurangan, kok malah mereka tak temukan ada kecurangan, malah yang lebih jelas kecurangan pasca hari H sebab sudah berkaitan dengan pengaturan suara, tuturnya. Selain itu, kata Jerry, laporan-laporan kecurangan juga banyak terjadi sebelum pemilu. Seperti intimidasi kepada aparatur sipil negara bersama keluarganya untuk memilih calon tertentu dan mobilisasi melalui perangkat negara untuk memenangkan calon tertentu. Hamid, yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International, menyampaikan bahwa pembagian bantuan sosial (Bansos) di beberapa wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Bali dilakukan hanya 2 hari sebelum pemilu. Usman Hamid juga menyoroti bahwa kejanggalan tidak hanya terjadi selama pencoblosan pada 14 Februari 2024, tetapi juga dalam proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan banyak keanehan. Usman Hamid menyatakan bahwa meskipun menghormati kesimpulan kawal pemilu, namun ada kekhawatiran di kalangan masyarakat umum dan aktivis mahasiswa terkait potensi kecurangan dalam pemilu. Menurutnya, aksi protes mulai muncul di kalangan masyarakat dan aktivis mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan kecurangan pemilu. Usman Hamid menyebut bahwa langkah menyelamatkan situasi ini adalah melalui pelaksanaan hak angket DPR RI. Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Henry Yosodiningrat, menyatakan bahwa PDIP bersiap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah KPU. Salah satu saksi yang disebutnya adalah seorang kepala kepolisian daerah (Kapolda). Henry menegaskan bahwa fokus gugatan ke MK tidak hanya pada selisih perolehan suara antara paslon nomor urut 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang, melainkan akan difokuskan pada kecurangan yang masuk kategori TSM. Lembaga Pemantau Kawal Pemilu mengumumkan bahwa hasil penghitungan pemilihan presiden menunjukkan bahwa Prabowo Subianto keluar sebagai pemenang dalam pemilu 2024. Kawal Pemilu menyebut tidak ada indikasi kecurangan yang menguntungkan calon presiden calon wakil presiden usai pencoblosan. Menteri Pertahanan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 58,44%, diikuti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kawal Pemilu menyelesaikan penghitungan suara 82,27% TPS, meskipun catatannya lebih rendah dibanding pemilu sebelumnya. Anggota Badan Pemantau menyatakan tidak menemukan indikasi kecurangan pasca pencoblosan yang menguntungkan salah satu paslon. Di sini terlihat rencana semua Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksana hukum, pungkasnya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.